berhubung guru kita Dr. Haji Muhammad Hasan Sohibi LCMA sudah hadir di ruang Zoom meeting. Baik, pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya, maka sudah patutlah kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan melalui aplikasi sikap-sikap kita setiap harinya. Dan salam pada Rasulullah SAW, karena beliau adalah role model buat kita, umat manusia, role model terbaik, maka sudah sepatutnya segala sesuatunya kita selalu mengupayakan untuk bisa seperti beliau, walaupun kita tidak pernah bisa seperti beliau. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Daranis, mohon izin kurang kondusif suaranya karena sedang berjaga di tengah-tengah koas, sedang stasa objin, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya kajian pada hari ini, insya Allah. Baik, alhamdulillah pada hari ini topik kajian kita bertemakan mengenai sejarah Nabi ya, Sirah Nabawiyah. Masya Allah, ini merupakan tema yang harus betul-betul kita perhatikan, karena tadi ya, setiap hal yang kita lakukan harus mencontoh pada apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk guru kita, Dr. Haji Muhammad Hasan Sohibi, LC, MA, dipersilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dr. Basuki, dengan suara saya dok? Dengar, bagus. Bagus. Ini Ustadz Hasannya belum connect bagaimana nih? Tadi udah muncul dok, kayaknya putus lagi nih. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Mungkin dari host nih, Mas Dimas coba dibantu. Iya dok, masih bermasalah di jaringan tadi Ustadz Hasan. Bisa ditambah jaringannya. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Ini dari kamu ya? Dari Kawidi, dari Bali. Mau ke kantin. Mau berobat. Kopi rasa pandan. Kopi rasa pandan. Assalamualaikum Ustaz Hasan. Pamitnya menjahit mana? Nggak ada suaranya Ustadz Hasan itu. Iya, kayaknya belum. Mic-nya itu mungkin. Coba Mas Dimas dibantu tuh. Oh iya dok. Kelihatannya laptopnya ini tuh. Nggak ada apa ya, mic-nya mungkin nggak connect. Nah itu kan connecting tuh audio.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustaz. Ya, ini laptopnya ini baru rupanya. Tadi dari persiapkan dari 6:30, 7:30 dari 7:30, tapi hidup mati terus nih internetnya, jadi saya pakai HP aja dulu deh. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Ya. Ya, baik Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Tadi sudah saya buka Ustaz. Alhamdulillah. Silakan kepada Dr. Haji Muhammad Hasan Sohibi LCMA untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil ulumi wal irfan. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Para jamaah kajian Rebuan yang kami hormati, mobil khusus pada Bapak Haji Dr. Basuki SPOT dan juga semua para panitia dan juga para petugas pengajian atau pengurus pengajian taklim ini yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Rebuan ini, yang mana beberapa bulan yang lalu kita tawakuf untuk sayanya, yaitu dulu kita kajian tafsir surat Al-Kahfi selesai, itu dengan pedoman tafsir Sofwatu Tafasir, dan juga didampingi dengan tafsir Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita libur, pengajian saya diganti dengan pengajian-pengajian yang lain. Maka pada hari ini permulaan kita pengajian malam hari ini yang dimulai atau dengan materinya itu adalah yang sudah kami sepakati adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah bukan juga Suratul Anbiya wal Mursalin, bukan sejarah para nabi dan rasul, tapi hanya ini adalah fokus kepada sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minal milad ilal istishhad istilahnya, dari mulai lahir sampai wafat meninggal dunia. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yaitu yang ada kendala tadi tidak persiapkan oleh panitia di sini yang persiapkan, saya kurang bisa memegang laptop, dan persiapkan dari 7:30, tapi hidup mati terus dari tadi sampai sekarang juga masih loading aja itu di situ. Nah, maka sementara udah saya pakai HP dulu gitu. Mudah-mudahan kesananya kita lancar kembali dalam pengajian ini. Yang tentunya yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam Kamis, kita mulai lagi pengajian Rebuan kita, yang sebagian dari sumbernya saya sendiri, dengan materi, yaitu materi yang dulu tafsir, sekarang adalah Sirah Nabawiyah. Tentunya pada malam hari ini tidak langsung kita belajar Sirah Nabawiyah, kajian Nabi kita Muhammad SAW, tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, tapi sebagai mukaddimah terlebih dahulu atau tamhid atau yang disebut prolog. Maka pertama, kitab yang kita gunakan sebagai pedomannya yaitu dari Masadir al-ula, yaitu sumber masdar, bukannya lagi maraji ya. Kalau maraji itu referensi, itu buku kedua. Kalau masdar itu sumber seperti Al-Quran dan Sunnah, itu namanya Al-Masdarul Awal li Tasri'il Islam. Masdar sumber pertama ajaran Islam
yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan maraji itu seperti ya kesananya fikih, hadis, kemudian mata-mata pelajaran atau juga kitab-kitab setelahnya Quran dan hadis. Baik fikih dan juga kemudian sejarah dan yang lainnya itu namanya maraji ya. Nah, ini sumbernya yang kita pakai, yang kita gunakan dari Ummahatul Kutub, yaitu kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir, yaitu kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu Ibnu Katsir, yaitu ada 10 jilid ya. Kitabnya itu 10 jilid, kemudian juznya mungkin ada 20 juz. Ya, satu jilidnya ini sampai kurang lebih berapa ratus halaman, sampai 350 halaman, kurang lebih seperti itu. Tentunya yang kita pelajari bukan semuanya, setiap dari awal kalimat sampai akhir kalimat kita bacakan atau kita kaji. Tentunya muktatofat saja. Muktatofat yaitu cuplikan-cuplikan atau sampel-sampel yang kita perlukan, terutama tentang menjadi kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, ya kan, kehebatan Nabi, ya kan, seperti itu, besaran Nabi. Itu saja yang kita kaji nanti. Yang kita kaji nanti itu seperti itu. Nah, kemudian juga di samping kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tentu nanti ada kitab-kitab yang lain. Banyak kitab-kitab sumber sejarah Nabi itu. Kemudian tadi itu yang kita kaji itu adalah muktatofat atau sampel-sampel saja, kemudian atau juga pilihan-pilihan, cuplikan-cuplikan yang tadi saya sebutkan tadi, yang menjadi kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dari mulai ciptaan beliau sampai akhir beliau wafat, meninggal dunia. Dengan ini tentunya akan membawa selanjutnya menjadi pertanyaan yang pertama sebagai muqaddimah atau tamhid atau prolog itu, yaitu mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah, khususnya sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua pertanyaan, apa faedahnya kita mempelajari sejarah Nabi? Yang ketiga, apa tujuannya kita mempelajari sirah nabawiyah tersebut? Tentunya jawaban simpelnya itu adalah untuk lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan yang kedua adalah untuk menambah lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pada akhirnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu singkatnya seperti itu. Tentunya kalau kita mau jabarkan secara panjang lebar, ya nanti ketika kita mempelajarinya, ya paling tidak yaitu kita lebih mendekatkan mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya bagi kita, ya kita sudah kenal sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW, siapa dia, tetapi secara global, tapi tidak ada yang bisa mengenal Nabi kita Muhammad SAW secara utuh, ya baik rohani dan jasmani, ya fisiknya dan juga sifatnya, kecuali orang yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan hidup serumah dengan Nabi. Ya, terutama kalau sifat Nabi itu sifat fisiknya, tidak ada yang bisa mensifati fisik Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang begitu mempunyai keistimewaan, yang punya haibah jalaliyah dan haibah nuraniyah, sehingga orang apabila melihat wajah Nabi itu tidak kuat. Kita manusia biasa yang
tidak bisa menatap Nabi Muhammad SAW secara utuh. Nah itu juga nanti kita pelajari supaya apa? Supaya kita, Nabi kita itu hebat, Nabi kita itu begitu agung, begitu mulia, begitu suci. Ya, nah dengan itu kita menambah cinta kepada Nabi yang akhirnya dan bla 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 yang selanjutnya tadi yaitu pertanyaan atau jawaban pada yang poin yang ketiga selanjutnya itu mengamalkan dan mempraktekannya. Kemudian juga itu pun orang yang hidup zaman Nabi yang tidak bisa mensifatinya kecuali orang yang belum akil balik. Ya, itu seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ketika beliau diasuh di rumah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau saja yang bisa mensifati sifat Nabi secara utuh, karena beliau melihat Nabi ketika beliau sebelum akil balik. Kedua, anaknya Hindun, anak tirinya Nabi, Khadijah, ya anak. Nah, dia juga hidup di dalam satu rumah kepada Nabi Muhammad SAW dan dia juga belum akil balik waktu itu, maka dialah yang bisa mensifati sifat Nabi secara utuh. Nah, sedangkan orang lain tidak bisa. Dengan ini semua kita menambah kecintaan kita karena Nabi begitu mulia, begitu agung, begitu istimewa. Belum lagi sifat rohaninya, akhlaknya, tingkah lakunya seperti itu. Jadi itu untuk mengenal lebih dalam lagi seperti itu. Yang kemudian lebih mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah kita melihat sifatnya seperti itu, baik jasmani dan rohaninya, dan juga bagaimana dia dekat kepada orang yang paling dekat kepada Allah, dan juga orang yang manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita lebih cinta kepada Nabi tentunya ya, di dalam sebuah slogan al-muhib ila man ahabba muti'. Orang yang cinta kepada yang dicintai, dia akan mentaatinya. Nah itu, jadi kalau kita sudah cinta kepada Nabi, berarti kita nanti hasilnya taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya juga kalau istilah kita, kalau kita mencintai pada seseorang, ya cara contohnya bukan kepada orang yang bukan kita, kepada suami kita, kepada istri kita lah, atau istri kepada suami. Kalau kita sudah mencintai istri kita, apa yang dipinta, apa yang dimohonkan kepada istri kita, kalau kita apa saja kita turuti. Apa saja yang dia maui, kita pasti semaksimal mungkin semampu kita, yang selama kita mampu pasti kita akan turuti. Begitu juga kalau kita sudah cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengikuti, mentaati apa permohonan, apa permintaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah itu. Kemudian juga yang terakhir tadi, jawaban yang terakhir adalah selanjutnya untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempelajari surah ini, dan juga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan iman kita, ya kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai Imamul Muttaqin, sebagai qudwah kita, yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka tentunya kita berqudwah kepada Nabi kita Muhammad SAW secara maksimal. Ya, kita berarti juga kita beliau yang sebagai pembawa agama-agama Islam, maka yang dikatakan inna dina indallahil Islam, tidak ada lagi agama yang diridai di sisi Allah agama Islam, maka kita pegang teguh agama itu. Kemudian juga dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak diterima agamanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu terakhir daripada kita mempelajari Nabi kita Muhammad SAW, tentunya itu. Kemudian tentu perincian-perinciannya ya dalam kehidupan kita ini, tentunya apabila kita sudah kenal Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu keagungannya, kebesarannya dia, dan kedua kita sudah sedekat kepada Nabi, kemudian juga kita sudah mentaatinya, apa yang dia
apa yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi kita sudah taati, kita sudah turuti, kemudian agamanya kita sudah pegang teguh, kemudian kita sudah laksanakan secara penuh, maka kita pertahankan agamanya. Dan juga kemudian juga begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, kita yakini bahwa beliau sebagai Nabi terakhir dan Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, dan Nabi yang sebagai pemberi syafaat uzma nanti pada hari kiamat. Dan semua Nabi berimam mengikuti kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang sekaligus otomatis umat pun semua adalah di bawah naungan bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini barangkali cocok pada zaman kita sekarang ini, tentunya ya tentu memang sepanjang zaman, yaitu sekarang banyak sekali dari dulu ya sampai sekarang ya. Nah, banyak orang mengaku menjadi nabi, diantaranya kan begitu. Nggak berhenti itu. Yang kedua, orang menodai, mencederai, menghina, dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu juga berhenti setiap tahun. Apalagi yang melecehkan, meremehkan, mengatakan Nabi dianggap tidak sempurna baik dalam ciptaannya. Begitu juga agamanya kan terus setiap tahun ada terus seperti itu. Baik dari orang non Muslim sudah jelas itu mah. Ya kan, menista agama kita, dan menista juga Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga di antara orang yang mengaku juga beragama Islam, masih ada juga, ya kita tahu sendiri setiap tahun ada saja orang yang beragama Islam untuk berpreferensi untuk mengamalkan kehidupan itu dengan referensi kitab lain. Kemudian Nabi Muhammadnya dikatakan juga bla bla bla, yang kesimpulannya Nabi Muhammad itu ya tidak sempurna, dan juga artinya seperti manusia biasa gitu. Ya suka sakit, suka dia katakan belekan, dan suka mungkin manjat pohon jambu, mencuri ini, mencuri itu. Nah, seperti itu. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, maka sekaligus kita membela Nabi, kita mempertahankan Nabi, kita menolak tuduhan-tuduhan itu yang melecehkan Nabi, yang menista Nabi, dan juga yang menista agamanya, yang dianggap agamanya belum sempurna. Nah, ini akan terus sepanjang zaman. Maka kalau kita tidak bisa membela, mempertahankan Nabi kita Muhammad SAW dan agamanya tanpa kita mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW, ya yang sebenarnya, walaupun saya katakan tadi untuk mengenal sebenarnya tidak mungkin ya secara utuh, secara sempurna, baik fisiknya dan juga rohaninya, dan agar itu tidak mungkin juga. Ya di dalam kitab saja ini Al-Bidayah wa Nihayah itu sampai 10 jilid. Tidak mungkin juga kita baca dari awal sampai akhir, tidak mungkin. Gitu itu. Jadi walaupun demikian, paling tidak ya secara global kita bisa membela Nabi kita Muhammad SAW apabila ada penista-penista Nabi kita Muhammad SAW yang melecehkan atau menghina. Dan begitu juga terhadap agamanya, juga kita bisa membela, mempertahankan dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang kita sebagai penganutnya. Karena memang ini akan terjadi sepanjang zaman, karena Nabi kita Muhammad SAW yang pertama seumpama orang yang mengaku jadi nabi, ya itu Nabi sudah nyatakan dari zaman 14 abad yang lalu. Nabi mengatakan, saya kunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda mengatakan, nanti akan ada di tengah-tengah umatku kazabuna salasun, pendusta itu jumlahnya ada 30. Apa yang dimaksud Nabi pendusta ini? Siapa yang 30 orang ini pendusta ini? Kata Nabi, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Itu yang dimaksud Nabi pendusta ini, yang 30 orang pendusta ini adalah orang yang mengaku menjadi nabi. Gitu. Orang mengaku jadi nabi. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW sudah ada yang mengaku jadi nabi. Karena nabi sebagai utusan mutlak yang kita yakini, dan memang beliau ada utusan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ya cuman umurnya nggak lama, nggak bisa dikalahkan, nggak bisa. Jangan lagi menyaingi, mengalahkan, menyaingi aja tidak gitu loh.
yaitu diantaranya Al-Ansi ya, karena kemudian juga yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab ya, juga dia membuat juga mukjizat, membuat Al-Qur'an ya, bikin-bikinan dia, tapi semua dipatahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kita lihat lagi di zaman kita, ketika saya kuliah di Mesir dan Azhar, pada zaman saya itu tahun 80-an ya, 80-an ke sana itu juga ada seorang ahli sastra yang sekarang juga di saya di UIN itu, sastra-sastranya ditulis tuh di tembok itu. Nah, itu Taufik Hakim namanya. Ya, ahli bahasa Arab. Nah, dia juga mengaku menjadi nabi karena dia ngerti bahasa, sangat tahu betul bahasa Arab, tahu betul sastra Al-Qur'an, maka dia membuat-buatlah sastra itu yang menyaingi Al-Qur'an, mengaku jadi nabi. Tapi karena di Mesir di Al-Azhar adalah sumber dikatakan qol'atul ulum, sumber ilmu, sumber ulama, dan juga umur Al-Azhar lebih daripada 1000 tahun dan ulama-ulama sudah dikenal, ya kan, maka umurnya cuman 1 hari saja dia mengaku jadi nabi langsung habis. Ya sampai sekarang saya belum dengar lagi di Mesir itu orang-orang yang mengaku jadi nabi. Karena dulu ulama ahli tafsirnya ya itu disuruh hebat-hebat semua, ada ahli hadis, ahli tafsir. Berdasarkan di antaranya ya, ayat yang dibahas untuk mengkanternya itu adalah makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dari kalimat wa khataman nabiyyin di situ ditafsirkan secara nahunya, sorobnya, bahasanya, balagohnya. Balagohnya itu ada ilmu bade, ma'ani, dan kemudian ilmu bayan, dan semua ilmu-ilmu bahasa Arab itu. Nah, dengan ayat tersebut, menafsirkan ayat tersebut, maka dipatahkanlah semua orang yang mengaku jadi nabi. Jadi tuntas, jadi orang juga yakin gitu, karena emang mereka para ahli-ahli, ulama-ulama di sana. Nah, kemudian di India kita tahu di India ada juga orang yang mengaku jadi nabi, yaitu namanya Mirza Ghulam Ahmad yang kita tahu. Ya, kita dulu saya masih kecil, masih di pesantren udah dengar itu masalah itu kan, yang Mirza Ghulam Ahmad. Tapi juga kan sudah yang bahkan sampai kepada kita, dan juga kemudian ada juga saya punya video orang yang dulu dihadirkan di TV sebagai juru bicara aliran Mirza Ghulam Ahmad itu di Indonesia sekarang orangnya sudah tobat, ya kan? Yang dia menafsirkan kata khatam itu, khataman nabiyin itu adalah kemuliaan, jadi bukan nabi terakhir, ya boleh-boleh saja itu ditafsirkan secara bahasa Arab. Ya, karena khatam itu banyak maknanya. Dia bilang maknanya mulia. Jadi kalau nabi yang mulia berarti bukan nabi penghabisan, masih ada lagi nabi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, termasuk yang beliau akui itu. Nah, sebagai nabi terakhir, atau masih ada nabi yang lain. Dan yang kedua, makna khatam itu maknanya ada makna cincin, ada makna stempel, ada makna penghabisan. Ya, kemudian yang kita tafsirkan itu bahwa nabi itu membutuhkan nabi terakhir, ya tafsiran nabi itu sendiri. Ya, nanti yang kita barangkali selanjutnya saya tafsirkan dengan hadis beliau. Ya selanjutnya itulah juga nabi-nabi yang mengaku pada jadi nabi nggak bakal habis, sedangkan nabi menyatakan wa ana khatamun nabiin, saya penghabisan nabi. Nah, khatam di sini artinya sudah jelas yang dimaksud oleh nabi ada khatam penghabisan para nabi, sebagaimana di ayat Al-Qur'an tadi, itulah nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahnya aku. Nah, kemudian kita ini mudah-mudahan termasuk golongan yang Nabi katakan la tazalu ta'ifatun min ummati ala haq mansurah. Tapi senantiasa nanti ada sekelompok dari umatku yang berdiri di atas kebenaran. Mansurah, dia pasti menang. Dia pasti menang dalam apa? Ya ini dalam mempertahankan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, dan juga memuliakan Nabi dan menyempurnakan mengatakan Nabi kita ada Nabi yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu yang berdiri di atas kebenaran, termasuk kelompok itu. Kemudian la yadurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan kita. Kita tidak bisa dikalahkan orang yang tidak mau menolong kita. Tidak banyak orang, seandainya
masih tetap memusuhi kita, memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, atau tetap masih menghina Nabi kita Muhammad SAW, tapi walaupun mereka banyak, tapi tetap kita kalau berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas yang hak, kita tahu siapa itu Nabi, kita tahu itu Al-Quran, maka kita tetap dalam keadaan yang mana hak menang. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai kapan? Sampai hari kiamat kita menjadi pemenang. Nah, itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi pada puncaknya bahwa menang akan tidak akan berhenti-henti orang yang mengaku jadi nabi dan menista nabi dan juga mencederai nabi, menghina nabi dan juga begitu juga agamanya. Baik dari muslim dan orang non-muslim dan juga orang muslim itu sendiri. Karena dengan latar belakangnya itu ya mungkin satu karena kebodohannya, yang kedua karena kelompoknya. Ya, di antara yang mungkin ya Islam ini kan banyak golongannya. Golongan itu partai mungkin partai juga banyak latar belakangnya. Ada yang dari hubungan jail, ada yang istilahnya kelompok Wahabi, kelompok Syiah pun ada berapa kelompok, ada Zaidiyah, ada Isna Asyariyah, ada Al-Gulat, ada Ja'fariyah, ya kan? Ada yang memang kelompok-kelompok itu juga yang memang tidak senang sama Nabi, tidak mengakui Nabi-Nabi terakhir, dan juga kelompok-kelompok lain ya, yang memang bukan golongan latar belakang dia siapa gitu ya, dari golongan mana kelompok atau mungkin dari kelompok kita sendiri dah, atau sama-sama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau sama-sama dari mazhab Syafi'i fikihnya, tapi ada saja yang berbeda pada kita anggap ya mudah-mudahan begitu, harus begitu kita anggap kita benar gitu loh, dan kita yakini kebenaran itu, dan kita yakini ilmu kita itu yang kita ketahui benar dan kita pertahankan itu benar gitu ya kan. Masih aja orang banyak yang berbeda ya, terutama kita tentunya itu tadi kita tidak senang kalau Nabi itu atau dihina, Nabi itu dikatakan begini begitu, artinya menunjukkan Nabi itu hina atau tidak sempurna. Begitu juga agamanya seperti itu. Nah, kita di Indonesia sebagaimana kita mengetahui bahwa udah berapa yang aku jadi nabi, lebih banyak karena muslim di Indonesia ini ya mungkin karena secara tamiyah ya, segala jumlah itu bukan nilainya, tapi jumlahnya itu mungkin karena kita lebih banyak di sini, dan juga mungkin ulama-ulamanya masih kurang kurang tajam, kurang pas untuk mematahkan orang-orang yang mengaku jadi nabi. Jadi ada saja muncul para nabi gitu di Indonesia. Yang kita ketahui kan ya dulu barangkali apakah pertama kedua, pokoknya yang kita tahu pertama Elia Edan, ya kemudian siapa Muhammad Musodik, kemudian lagi Nabi Jasun, Nabi Jawa Sunda, ya Nabi Tugimin gitu kan. Terus ada lagi Nabi yang kiai yang punya pesantren, bahkan cuma saya catatannya lupa dulu saya catat itu pesantren mana gitu. Nah, karena beliau mengaku bahwa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, seperti Nabi Isra dan Mi'raj ke atas, berarti kan dia mendapat wahyu dan jadi nabi. Jadi kita ini kalau paling tidak sudah 5 orang mengaku jadi nabi. Pada zaman Nabi 2. Nah, ada orang mengatakan cuma satu, Musailimah Al-Kadzab, ya kan. Adapun Al-Ansi itu ya dikatakan ya karena ya baru sebentar aja muncul sudah habis dikatakan oleh Nabi. Semua Al-Kadzab di Mesir, saya katakan Taufik Hakim, di India yang kita kenal ya baru Mirza Ghulam Ahmad. Kalau kita di Indonesia ini sudah 5, banyak banget orang yang Nabi. Ya ada kemungkinan nanti ya di Indonesia lagi, karena tadi saya katakan dalam hadis Nabi itu ini hadisnya hadis sahih, kata Nabi masih 30. Jadi berarti sampai hari kiamat nanti ada 30 orang yang mengaku jadi nabi. Sekarang kalau paling hitung di Indonesia baru 5, di zaman Nabi 2, baru 7, di Mesir 1, 8, di India 1, 9. Masih ada berapa lagi? Masih ada 21 lagi, masih banyak gitu loh. Nah, itulah perlu ini dengan ini kita juga perlu juga mempelajari Sirah Nabawiyah itu dari awal sampai akhir untuk mempertahankan ajaran agama kita, mempertahankan Nabi kita, dan sekaligus bisa menjawab, bisa menolak orang-orang yang
mencederai atau menodai Nabi kita Muhammad SAW dan juga ajarannya terus, dan juga termasuk kepada kita pengikutnya, ya. Karena juga yang sekaligus tentunya kita memahami semua ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang tentang kebenaran Nabi kita Muhammad SAW dan kebenaran ajaran Islam. Ya, seperti orang yang mengaku jadi Nabi itu tadi menafsirkan ayat makana alam nabi makana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walaka Rasulullah wa khataman nabiyyin, yang diartikan ditafsirkan itu adalah kemuliaan, maka kita bisa menjawab bahwa yang dimaksud khataman nabi itu adalah nabi terakhir. Kita bisa menafsirkan dari kitab yang kita percayai juga, ya, kitab muktabar yang kita muktamad menjadi pegangan, seperti salah satunya tafsir, mau kita pegang tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu ada tafsir Quran bil Quran, tafsir yang disebut namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu emang tidak banyak. Di antaranya Guru Mansur di Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, ya, kemudian tafsir apalagi At-Tabari, ya itu kan. Nah, itu tidak banyak, tapi inilah tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis. Tentunya hadisnya juga hadis-hadis yang sahih. Itu tafsir bil maksur itu namanya. Nah, itu ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan ayat itu, dengan hadis Nabi, dengan mengatakan la nabiyya ba'di wala rasul. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul setelahnya aku. Itu ayat tadi itu wa khataman nabiyyin. Nah, memang banyak penafsirannya tadi saya katakan, baik khotam, stempel, kemuliaan, tapi kita tafsirkan sesuai dengan apa yang Nabi tafsirkan, apa yang Nabi katakan. Khataman nabiyyin itu kata Nabi, la nabiyya ba'di wala rasul. La nabiyya ba'di wala rasul. Tidak ada lagi nabi setelahnya aku dan juga rasul. La di sini juga orang mengatakan la li nafsil jinsi. Nabi apapun, kapanpun gitu, tidak ada, dan rasul siapapun tidak ada. Nabi li jinsi namanya itu. Jenis nabi pun, jenis nabi apapun, jenis rasul apapun tidak ada lagi. Gitu. Jadi oleh karena itu juga ditafsir mengatakan liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam wa huwa kadzdzab afaq dajjal, ya, dajjal, kemudian dhalun mudhillin. Jadi siapa saja yang mengakui kedudukan ini, yaitu sebagai nabi dan rasul, maka itu dikatakan afaq, pendusta, pembohong, ya, dia paling pembohong dia tuh, isinya kazab itu. Azab kalau pakai uslub itunya wazan faal, wazan falu tafdil, atau ya mubalaghah, ya kan. Jadi sangat pendusta. Jadi dajjal, dan itu dianggap sebagai dajjal. Dajjal itu kan pembohong. Nah, itu sebagai dajjal, kemudian juga dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan orang. Walau taharraqa wa sa'baza wa ata bi anwa'i sihr wa talasim wa turnanjiat. Sekalipun dia itu bisa membuat atraksi yang aneh-aneh, atau sulap atau dukun, ya gitu, apa saja ya. Ya seperti kita kalau melihat ada sihir atau sulap semua di TV kan, seperti sapu tangan dipulung-pulung kemudian dilepas jadi burung, walaupun dia mendatangkan seperti itu. Nah, kita lihat betul itu orang yang itu betul burung benar-benaran itu, atau dia pegang kertas atau ditaruh dalam peti, itu juga kan banyak penipuan-penipuan seperti itu, menggandakan duit atau kertas ditaruh di kotak kemudian jadi duit. Ya, dilihatnya betul, tapi itu sekali itu saja. Itu pembohong, itu setan semua, dajjal semua, itu afak semua, nggak ada yang benar. Kalau enggak, ngapain dia begitu menjadi dukun, menjadi tukang sihir? Dia bikin sendiri, bikin duit saya sendiri. Kalau emang benar-benar itu menjadi asli duit, nggak bisa, bukan palsu. Jadi orang kaya sudah, nggak usah dia keliling kemana-mana jadi sihir, jadi dukun gitu kan. Kalau emang itu hakikat. Tapi yang sebetulnya karena masyarakat yang dibodohi, yang disihir, artinya mata kita yang sebagaimana Nabi Musa kan dulu
Nabi Musa didatangkan sihir itu, orang melihat itu bergerak seperti ular, padahal kan itu bukan. Itu ya kalau sekarang dibilang kayu atau apa saja yang berupa karet dimasukkan air raksa, maka dia bisa bergerak seperti itu. Ya betul, tongkat-tongkat mereka dilemparin kelihatan sama masyarakat tuh bergerak jadi seperti ular. Tapi itu bukan hakikat, bukan tongkatnya jadi ular, mata orang itu yang disihir. Seperti kita juga kita harus pahami seperti itu. Kalau ada orang membuat seperti itu bukan hakikatnya itu duit, bukan hakikatnya burung. Mata kita yang tersihir itu, yang dibalik itu dengan bantu, tentunya mereka dengan bantuan setan. Karena saya katakan kalau kita mempelajari tafsir tentang Nabi Sulaiman, itu kan memang ilmunya Nabi Sulaiman dicuri dulu itu. Di perimbonnya istilah kita itu dicuri oleh jin-jin itu, kemudian diajarkan kepada manusia itu udah tersebar, itu dia dukun-dukun yang pegang itu ilmu itu dari ilmu setan mencuri perimbon Nabi Sulaiman itu. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW lahir, kemudian sudah diusir itu, udah tidak ada lagi setan-setan itu untuk menurunkan ilmu-ilmu gaib itu dari langit itu. Udah selalu kalau apabila turun setan itu kan disambar sama istilah kita tuh meteor ya oleh bintang-bintang. Itu dibaca kalau kita baca dalam surat As-Sof itu. Ada di situ. Nah, tidak ada, cuman yang sudah kadungan dulu sudah disampaikan. Nah, itulah yang menjaga sekarang kepada para dukun-dukun, kepada sihir-sihir, kepada ahli sulap itu. Itu yang sudah turun dulu. Sekarang udah tidak ada lagi, enggak lebih dari itu. Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah bukan hakikat, tapi adalah mata kita yang dibalik sihir itu. Pada hakikatnya tidak. Ya logikanya begitu saja saya katakan tadi. Kalau memang dia bisa membalik sapu tangan jadi burung, ya dia bikin aja banyak sapu tangan, kemudian jadi burung-burung yang mahal ya kan, jadi kaya dia. Atau tadi kertas jadi duit ya kan, udah disita aja dia. Kalau yang sebenarnya itu ngapain dia cari-cari duit gitu. Nah, masyarakat aja yang tertipu. Nah itu. Jadi walaupun dia mendatangkan seperti itu, kemudian juga itu tidak mungkin semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sebenarnya, tapi itu adalah merupakan hanya bukan hakikat. Nah, dengan itulah kita bisa mempelajari sekali lagi, kita nanti pelajari sirah Nabawiyah ini, sejarah Nabi kita Muhammad SAW dari mulai lahir sampai meninggal dunia, tapi cuplikan-cuplikannya saja, muqtatofat yang membawa kepada keagungan, menceritakan tentang kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kehebatan Nabi, keistimewaan Nabi, yang membawa kepada kita untuk mencintai Nabi, kemudian juga kemudian mendekatkan diri kepada Nabi, juga kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian juga kita bisa menjalankan agamanya dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna, dan juga kita membela, kita bisa mempertahankan, kita bisa menjawab dari semua tuduhan-tuduhan, penodaan-penodaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan ajaran-ajarannya, dan juga terhadap Al-Quran, dan terhadap kita sendiri sebagai pengikutnya. Kita bisa menjawab itu dengan mempelajari, insya Allah dengan mempelajari sirah Nabawiyah ini. Demikianlah barangkali waktu saya sudah sampai ini 40 sampai jam 8.40. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan insya Allah minggu depan baru kita mulai mempelajari sirahnya. Demikianlah sebagai muqaddimah, pengantar atau juga prolog daripada untuk mempelajari sirah Nabawiyah yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hasan. Saya mohon izin atas pengantar sirah Nabawiyah terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena ada acara lagi. Waalaikumsalam. Mana ini jam 1. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya mengantar untuk sirah Nabawiyah. Assalamualaikum. Ya. Insyaallah. Ya, baik para hadirin semuanya, alhamdulillah semoga apa yang menjadi info atau pembuka ya untuk sirah Nabawiyah ini bisa menjadikan semangat
untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa lebih kepo lagi, gitu ya, untuk bisa lebih mencari tahu lagi apa yang Rasulullah lakukan sehingga Islam itu bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri dengan akhlak karimah dan kecerdasan dan segala sesuatunya. Semoga bukan menjadi akhir dari kajian kita. Semoga yang hadir pada hari ini bisa ikut di episode-episode selanjutnya. Baik, karena Ustadznya sudah izin terlebih dahulu, mungkin tidak bisa kita lakukan tanya jawab. Bagaimana untuk Dr. Basuki mungkin bisa memberikan penutup, Dokter? Ustadznya udah ini ya, live ya. Iya, ada acara, Dokter. Ya sudah di ini aja. Tutup aja Mas Fahri, nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, untuk menutup kajian pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih atas semua hadirin. Sampai jumpa di kajian kedua minggu depan. Tentang, insya Allah mungkin nanti panitia menyampaikan sirah nabawiyah lagi untuk episode selanjutnya atau topik yang lain. Saya moderator Ferhajar Anis, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaga di mana nih, Mas Fahri? RSUD